Misalnya ada foto Trump dengan kata-kata kill Trump, atau misalnya jadi sasaran tembak itu ya, menghancurkan kemudian sebagian besar pangkalan militer Amerika di Teluk. Perang ini harus berlangsung sampai pada satu titik memang terbukti bahwa Iran tidak bisa terkalahkan. Kemudian ada rudal lagi yang seperti cendawan itu, kemudian bisa menghasilkan ledakan yang begitu dahsyat ya, seperti yang terjadi di Kuwait. Radar-radar itu sudah dihancurkan semua oleh Iran. Dan bangsa ini tidak mudah untuk disogok itu Bang ya misalnya. Jadi mereka kalau sudah terkait dengan bangsanya, dengan harga diri dan kehormatannya, mereka siap untuk mati. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Profesor Dr. Khalid Al-Walid, Guru Besar Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bang. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Berseri-seri nih Prof dari Iran ya. Iya. Netizen, hari ini saya akan membahas karena kita lihat bahwa ternyata peran di Iran itu kembali berkecamuk Prof. Iya. Karena Trump kayak ini tidak memegang janjinya. Jadi saling serang mulai lagi nih Mulai antara Iran lagi, dan Amerika. ya. Di lain pihak, saya ingin memperlihatkan kepada netizen, ini ada buku yang luar biasa. Judulnya Republik Islam Iran. Negara filosof, kekuatan baru di dunia multipolar, karya Prof. Dr. Khalid Al-Walid. Bukunya sudah bisa didapat Prof di toko-toko buku. Buku ini luar biasa netizen, jadi dia bercerita banyak tentang peradaban Iran ya. Bagaimana Iran membangun kebangsanya, negaranya yang punya dignity kira-kira begitu. Punya betul. Pride yang luar biasa yang paling tidak mungkin bisa menjadi contoh bagi kita di generasi-generasi selanjutnya. Prof, luar biasa. Sebelum kita masuk ini saya ingin bertanya nih Prof. Ini kan kelihatannya perang di Iran mulai berkecamuk lagi nih, karena Trump ya kelihatannya ingkar janji ya terhadap MOU yang sudah disepakati. Apa sih sebenarnya yang terjadi nih Prof? Ya pertama, kapan sih Trump tidak pernah ingkar janji? Jadi itu pertanyaan. Dalam MOU dia batalkan, masih dalam proses MOU dia bunuh pimpinan tertinggi Iran, gitu kan? Terakhir MOU dia serang lagi. Ini kan menunjukkan bahwa memang MOU ini tidak akan pernah bisa dijadikan sebagai sesuatu yang kita bisa percayai. Artinya bahwa memang perang ini harus berlangsung sampai pada satu titik memang terbukti bahwa Iran tidak bisa terkalahkan. Artinya Iran mampu bertahan dengan segala serangan yang dilakukan dan upaya Trump ini. Karena memang karakteristik Trump ini, Bang, kita karakteristik imperialis ya. Dia tidak ingin kemudian ada satu negara berani menantang Amerika. Kita lihat sampai sekarang kan memang tidak ada satu negara yang sampai berani, bahkan Cina yang besar sekalipun tidak pernah sampai berperang seperti ini ya. Tapi Iran kan sampai pada titik ini, bahkan tadi malam kita saksikan bahwa menghancurkan kemudian sebagian besar pangkalan militer Amerika di Teluk, terutama di beberapa negara seperti Bahrain, Kuwait, ya, kemudian di Jordan, termasuk di Arab Saudi, ya. Dan di Jordan ini kan pada pangkalan Muwafaq Salti itu, ini kan pesawat-pesawat tempur Amerika ada. Mungkin sekarang itu sudah ada 7 yang hancur di situ. Dan itu pesawat canggih semua. Pesawat canggih semua. Mahal semua ya? Mahal semua. Satu pesawat aja berapa triliun rupiah ya. Dan ini kan tentu kerugian besar ya. Dan yang kedua sampai sekarang bahwa Iran masih menguasai Selat Hormuz. Ya. Sampai sekarang ini kan Amerika tidak bisa kemudian mengintercept kemudian Selat Hormuz ini. Walaupun dalam sebagian analisis mengatakan bahwa ada satu pergerakan baru yang dilakukan oleh Amerika terakhir ini, ada kemungkinan dia akan melakukan proses invasi darat ke Pulau Khark ini.
Pulau Hark ini kan salah satu pulau yang menjadi sumber minyak dan gas Iran. Jadi memang sepertinya Trump itu sangat berminat pada pulau ini, ya, untuk penguasaan pulau ini. Tapi untuk menaklukkan pulau ini kan tidak mudah juga. Artinya dengan kemampuan Iran memiliki rudal, bahkan terakhir ini kan sampai sekarang Iran belum mengumumkan rudal yang dia gunakan, dan ini mengagetkan semua, bahkan Israel pun, analisis Israel kita bisa baca, ini terkaget-kaget karena sampai sekarang ini rudal ini belum diketahui rudal apa yang sudah digunakan Iran ini saat ini. Jadi ada beberapa rudal, yang rudal itu satu misalnya, apakah itu perkembangan baru dari rudal Khurramsar yang ternyata bisa menari-nari di udara, gitu kan? Ya. Manuver ya? Manuver. Kemudian ada rudal lagi yang seperti cendawan ya, seperti cendawan itu. Ya, itu kemudian bisa menghasilkan ledakan yang begitu dahsyat ya, seperti yang terjadi di Kuwait kemarin. Ini betul-betul mengagetkan ya, bahwa dan hingga detik ini kita melihat Iran masih menguasai ya perang ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump misalnya dengan menyerang fasilitas-fasilitas sipil atau public facility, jembatan, kereta api. Ini memang kalau berdasarkan beberapa analisis seakan-akan Trump ini sudah kehilangan fokus ya. Dia menyerang publik itu untuk melakukan kemudian deeskalasi pada masyarakat Iran supaya kemudian suplai pangan itu terputus ya. Sehingga terjadi goncangan di masyarakat, dan ini mungkin ya dalam dugaan. Tapi ini kan satu tindakan yang sebenarnya merupakan keputusasaan karena tidak mampu kemudian menghancurkan persenjataan utama dari Iran. Sementara Iran pada saat yang sama itu sudah menghancurkan mungkin hampir 80% pangkalan militer yang ada di Teluk. Bahkan sekarang itu pesawat-pesawat tempur Amerika terbang tanpa ada radar yang kemudian memandu mereka ya, karena radar-radar itu sudah dihancurkan semua oleh Iran. Karena misalnya di Kuwait itu kan pusat radar Amerika, dan itu sebagian besar sudah hancur. Bahkan terakhir ini kan dia hancurkan juga di Bahrain, itu ada pusat data Amazon.com ya, yang itu jelas kemudian akan banyak sekali tentu merugikan peta instalasi yang terjadi pada Amerika. Dan kemudian sekarang ini dalam prediksi yang saya baca tadi malam, Bang, ini Kuwait akan kolaps dalam waktu dekat. Oh gitu ya? Karena sebagian besar kemudian para pembesar Kuwait ini sudah kabur dari negaranya, ya. Kemudian Iran terakhir karena diserang kemudian instalasi air, itu kan ada istilahnya dia sebut. Dan serangan itu berasal dari menggunakan udara Kuwait. Iran sudah menyerang juga kemudian instalasi air ini. Ada istilahnya ya, bahwa pengolahan air yang dari air laut kemudian jadi air, yang kemudian seluruh Kuwait itu bersandar pada air ini, dan sekarang sudah hancur. Jadi dalam waktu dekat ini masyarakat Kuwait ini akan kesulitan air ya. Jadi ini kan jelas deeskalasi ya. Deeskalasi ini. Dan pemerintah atau negara-negara Teluk ini sekarang sudah mengemis kepada Amerika agar menghentikan serangan kepada Iran. Jadi ini kondisi yang terakhir. Mereka mengemis, dan disampaikan misalnya pemerintah Qatar, pemerintah Arab Saudi secara khusus kemudian mereka menelpon Trump agar Trump menghentikan perang ini. Karena itu menghancurkan kemudian negara-negara Teluk yang ada ini. Karena perang ini dampak yang paling terasa adalah negara-negara Teluk. Iya, satu tentu pangkalan militer mereka hancur, kemudian juga karena Selat Hormuz ya, sehingga minyak itu tidak mampu mereka kemudian ekspor, ya, tidak mampu keluar dari Selat Hormuz ini. Yang ketiga bahwa perekonomian mereka akan hancur, terganggu ya. Apalagi kemudian misalnya ancaman terakhir dari pasukan Houthi untuk menutup Bab el-Mandab ya. Kalau ini kan mungkin habis, mereka akan dicekik dengan kondisi ini. Jadi ada hal yang menarik yang sepertinya sedang kita saksikan, bahwa Iran seakan-akan ingin mengatakan begini, bahwa betul Iran ini tidak mungkin menyerang kemudian ke Amerika. Terlalu jauh gitu kan. Tapi bahwa seluruh wilayah yang bekerja sama dengan Amerika untuk menghancurkan Iran harus hancur,
gitu. Itu target ya. Itu yang dia jadikan ininya saat ini ya. Dan ini negara-negara Teluk tidak siap untuk itu. Oke. Sehingga mereka terakhir kemarin itu saya dapatkan bahwa mereka secara khusus kemudian mereka berbicara dengan Trump agar menghentikan kemudian serangan-serangan ke Iran ini. Oke. Prof Khalid, ini kan Prof Khalid ini lama tinggal di Iran ya. Iya, iya. Kalau Pulau Kars itu jauh nggak dari ibu kota Teheran? Dia agak jauh Bang ya, dia di dekat dengan Bandar Abbas. Oh, Bandar oke. Abbas. Jadi itu wilayah pesisir ya, wilayah pesisir. Tapi kalau kita terbang misalnya naik pesawat Qatar ya, Oke. naik pesawat Kuwait Air misalnya atau naik pesawat Oman Air, itu akan melewati juga. Gitu. Oke. Kita akan terlihat dari atas, apalagi kalau pesawat itu di siang hari misalnya. Kalau di malam hari mungkin kita lihat lampu-lampu lah ya. Tapi kalau di siang hari kita akan melihat itu. Apakah Pulau Kars ini itu berdekatan dengan Selat Hormuz? Jadi kalau untuk masuk ke Khark itu memang harus melalui Selat Hormuz. Oke. Jadi dia berada di bawah itu ya. Oke. Jadi kita kemarin, saya kebetulan hadir acara pemakaman. Saya naik Oman Air, jadi dari Oman itu dari Muscat kita naik pesawat Iran, pesawat Fly apa namanya ya. Itu persis lewat di Selat Hormuz dan di atas terlihat kemudian Pulau Khark ini. Gitu. Jadi kita khawatir juga jangan-jangan ini ada rudal yang nyasar. Oke. Jadi berarti kesimpulannya bahwa secara geografis Amerika tidak juga boleh dikatakan mudah menjangkau Pulau Kars itu ya? Untuk menjangkau itu dia harus terbang melalui wilayah Kuwait atau Qatar ya. Okay. Jadi dia tidak mungkin lewat Selat Hormuz ya. Okay. Langsung dari Selat Hormuz ke sana karena tentu di sini ada pengamanan dan mungkin juga di situ ada S-300 yang anti pesawat dan sebagainya. Tapi kemungkinan kalaupun dia masuk ke Pulau Khark itu dia harus terbang melalui Qatar, melalui Kuwait ya. Tetapi itu akan sangat mudah terdeteksi ya. Akan sangat mudah terdeteksi dan apalagi dengan kemampuan drone dan rudal Iran agaknya sulit ya. Dia harus menurunkan kemudian pasukan karena tidak mungkin dia akan kemudian melalui laut sudah tidak mungkin. Kemudian juga melalui darat juga tidak mungkin. Dia harus melalui udara. Dan melalui udara ini kan sangat rentan. Bisa jadi sasaran tembak ya? Sasaran tembak dan Iran hanya perlu mungkin melepaskan beberapa rudalnya atau drone-nya, selesai itu kan walaupun. Dan untuk membawa kemudian melakukan evakuasi terhadap mungkin kan tidak cukup Bang kalau misalnya mau penguasaan ini dia perlu banyak tentara ya. Dia tidak cukup mungkin hanya ratusan, dia perlu ribuan. Kalau serangan darat dia mau serangan darat invasi ini. Paling tidak untuk penguasaan itu kan dia mungkin para ahli perang kan mengatakan bahwa tidak ada tiga batalion dengan berbagai keahlian ya, berbagai keahlian untuk penguasaan terhadap wilayah itu. Dan itu kan sangat riskan gitu, sangat riskan. Prof Khalid, apakah di Pulau Kars itu ada penduduk sipil yang tinggal? Ada penduduk sipil yang tinggal di sana. Jadi bisa jadi mereka jadi korban juga oleh serangan Amerika ya? Iya. Tapi tadi saya lihat itu ada video orang-orang yang tinggal di Pulau Kars. Ini perempuan-perempuan diwawancarai. Kemudian datanglah Amerika ke sini. Dia akan menyaksikan kemudian seperti apa kita menyambut mereka. Jadi memang mereka punya militansi ya? Iya, punya semangat yang luar biasa gitu ya. Prof Khalid, ini menarik karena dalam buku ini kan Prof Khalid bercerita tentang Republik Islam Iran, tentang kepemimpinan, banyak hal yang diceritakan di sini. Kemudian yang lebih hebat lagi kemarin Prof Khalid ini sempat menghadiri pemakaman Ali Khamenei. Iya betul. Dan yang saya lihat di berita itu kan luar biasa, rakyat yang hampir dari seluruh dunia juga ada yang datang. Iya betul. Hampir 41 juta jiwa ya orang yang menghadiri pemakaman. Bisa nggak Prof Khalid bercerita sedikit tentang apa yang terjadi di pemakaman itu? Kenapa sampai rakyat Iran itu tumpah betul-betul kita lihat di pemakaman itu? Apakah itu salah satu bentuk kecintaan yang luar biasa rakyat Iran terhadap pemimpinnya? Jadi kalau kita bisa mengatakan
mereka bukan hanya kehilangan sosok pemimpin, Bang, ya, tapi mereka kehilangan sosok ayah. Oke, berarti Ali Khamenei ini selain pemimpin tertinggi Iran, dia dianggap sebagai orang tua yang mengayomi seluruh orangnya. Iya, dia yang betul-betul memimpin bangsa ini melewati beragam krisis, ya, melindungi rakyatnya, dan bahkan mengorbankan seluruh hidup dan keluarganya untuk rakyatnya. Oh, itu luar biasa. Jadi, ya betul-betul kemudian menumbuhkan, ya, orang merasakan bahwa dirinya ini betul-betul jadi tumpuan kehidupan rakyat. Ya. Ada satu cerita ketika saya di sana itu, saya lihat ada satu dialog, ya. Dialog dengan seorang dokter nih, Bang, ya. Di televisi di sana diceritakan tentang kesan dia terhadap Ali Khamenei ini. Dia bilang, saya ini dulu dokter di Teheran di satu klinik lah. Suatu saat ini waktu itu Ali Khamenei ini sebagai presiden pada saat itu. Dia sempat 2 periode jadi presiden. Tiba-tiba ada seorang perempuan dengan anaknya itu datang, anaknya ini sakit. Dia bilang, saya lihat ini perempuan pasti ini orang tidak mampu lah, gitu ya, tentang klinik itu. Karena pakaiannya sangat sederhana, anaknya juga pakaiannya juga sangat sederhana. Sehingga saya kemudian minta pada dia untuk ini menunjukkan kartunya. Di situ kan ada BIME, ada asuransi tentunya. Dia dengan malu-malu menunjukkan kartu itu pada saya, tapi begitu saya lihat, wah, saya agak kaget juga. Saya tidak percaya, Anda istrinya Ali Khamenei. Dengan rasa berat dia kemudian mengatakan, jadi Anda ibu istri presiden, dia bilang. Pada saat itu Ali Khamenei presiden, ya? Iya, presiden. Iya, dia bilang. Kenapa Anda harus antri dengan yang lain untuk ke klinik begini? Dia bilang, ya saya kan rakyat biasa. Suami saya presiden. Luar biasa, ya. Saya lihat anaknya sakit. Saya cek, ini anak, karena dia bilang, kurang gizi. Anak seorang presiden. Iya, ini anak kurang gizi, dia bilang. Kenapa bisa begini? Istrinya cerita, kami kan, apa tidak ada beras, apa tidak ada makanan di rumah. Saya bilang begini, kami hanya mengandalkan beras pembagian pemerintah, dia bilang, ransum lah. Iya. Dan itu tidak cukup untuk 1 bulan. Gaji pokok ini di Indonesia. Kenapa Anda? Suami saya melarang itu. Jadi kadang-kadang karena tidak cukup, dia bilang beras itu kami buat jadi bubur supaya bisa semua bisa makan bersama. Karena suami saya tidak mengizinkan kami untuk makan melebihi dari apa yang telah didapatkan dari pemerintah. Luar biasa, Prof, ya? Biasa. Presiden, ya? Presiden ini, anaknya sampai sebegitunya gitu dan perlakuannya. Ini dia bilang sambil menangis ini dokter itu, saya lihat di televisi dia cerita begitu. Inilah kehidupan. Jadi bahkan ketika dia meninggal dunia ini, pemerintah mengumumkan harta kekayaan yang ditinggalkannya. Ali Khamenei. 36 tahun dia menjadi pemimpin tertinggi Iran. Jadi sebelum jadi pemimpin tertinggi, dia jadi presiden dulu, ya? Presiden, ya, pernah jadi presiden. Ketika Khomeini dulu meninggal, beliau menggantikan sebagai pemimpin tertinggi, ya, sebagai supreme leader atau waliul faqih. Jadi terakhir ketika dia meninggal dunia itu, pemerintah kemudian mengumumkan harta yang ditinggalkan. Jadi harta yang ditinggalkan itu adalah rumah kecil, ya. Kemudian juga ya hartanya itu adalah mobil Toyota pick up tahun 80 merek Suzuki gitu kan. Kemudian juga ada satu baju yang masih tinggal karena baju satunya lagi itu hancur dengan ketika di ini. Dan ada sendalnya yang masih yang sendal yang biasa dia gunakan. Itulah harta yang ditinggalkan Ali Khamenei. 36 tahun dia menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah negara kaya raya, Bang. Ini luar biasa kalau kita bandingkan negara-negara lain atau negara kita sendiri. Kan kalau negara kita ini kan luar biasa gap-nya, ya, Prof. Ya. Orang kaya dan orang miskin gap-nya terlalu tinggi. Bang. Bahkan antara elit dengan rakyatnya juga terlalu jauh. Orang di DPR bisa parkir mobil mewah, rakyatnya di satu sisi. Penghargaan kepada kita kan umumnya, Bang, karena apa yang kita miliki, ya, kekayaan. Ini contoh sederhana saya pribadi, Bang, ya. Saya kadang-kadang kan diundang untuk ngisi pengajian, Bang. Ya, dulu saya masih kuliah S3, saya pengajian suatu saat ke tempat yang cukup elit lah, ya. Saya hadir
Tapi saya pakai motor, gitu. Iya, iya. Dan ya dikasih honor setelah itu, tapi seadanya, sangat seadanya. Suatu saat saya berpikir gitu Bang, saya berpikir, saya ingin coba aja satu pengalaman baru. Jadi motor saya parkirkan, kemudian saya sewa mobil itu Bang, yang bagus ini apa namanya? Saya sewa itu. Jadi saya suruh dia tunggu sampai saya selesai pengajian. Dan ketika saya selesai Bang, amplopnya beda. Itulah orang Indonesia, Prof ya. Jadi dia memperlakukan orang dengan apa yang dia lihat di visualnya, misalnya bukan ilmu yang disampaikan, tapi jadi kalau dia lihat orang itu datang pakai mobil, jadi honornya dibesarin. Saya pakai Alphard waktu itu Bang, Alphard ya. Padahal Alphard disewa. Padahal Prof cuma mau mengetes ini ya. Ngetes saja. Mau mengetes bagaimana sih respon orang Indonesia itu sesungguhnya. Ternyata berbeda amplopnya Bang. Dan ini bertolak belakang dengan cara hidup orang di Iran kan, di Iran betul, jadi Prof bisa membandingkan. Ya di Iran orang kan menghargai ilmu Bang ya. Orang tidak akan bisa berbicara misalnya di media atau berbicara di publik ya kalau dia tidak terbukti keilmuannya, karyanya, ininya gitu ya. Dan menariknya di sana Pak Bang begini juga ya. Jadi ada konsepsi humus namanya ya. Humus ini adalah penghasilan 1/5 yang kemudian diserahkan pada para ulama untuk kemudian mereka kelola. Umumnya para ulama di sana memang tidak mengandalkan hidupnya dari bantuan orang ya. Artinya tidak ada honor dalam ceramah atau apa ya. Jadi memang keilmuan yang ditekankan karena dia sudah mendapatkan ini ya dari humus ini gitu. Prof Khalid, apa sih yang selama Prof Khalid di sana nih Iran ya, sampai menulis buku ini, apa yang Prof Khalid bisa gambarkan yang bisa jadi pelajaran bagi kita nih tentang akhlakul karimah, tentang pride bangsa Persia, dignity orang Persia, karena kan tadi Prof Khalid menggambarkan bahwa orang Iran itu kan orang yang sangat sederhana, pemimpinnya saja sampai rumahnya ya sangat sederhana tadi Prof Khalid sampaikan ketika mengumumkan Ali Khamenei meninggalkan harta mobil aja, mobil tahun berapa tadi? 80. Kalau di sini pejabatnya setiap bulan ganti mobil Prof Khalid. Apalagi kan kemarin Prof Khalid langsung tuh datang jadi bisa melihat langsung tuh di Iran tentang pemakaman. Apa yang Prof Khalid bisa gambarkan nih kepada kita orangnya? Ya satu Bang begini bahwa pemimpin di sana itu kan dia betul-betul mempersembahkan hidupnya untuk rakyatnya. Sehingga karena itu rakyat itu betul-betul mencintai pemimpinnya ini ya. Mereka melihat bahwa pemimpinnya itu tidak cuma berbicara, tapi mereka menggambarkan dalam kehidupan mereka, mempersembahkannya. Ketika di sana saya selalu menulis, salah satu tulisan saya itu tentang ada seorang anak perempuan namanya Laleh. Laleh ini usianya sekitar 23 atau 24 tahun. Orang Iran? Orang Iran, perempuan di Teheran. Dia menangis. Padahal pakaiannya itu pakaian yang ya sangat tidak inilah ya, pakaiannya seadanya dan kemudian sama sekali tidak pakai jilbab. Tapi dia menangis luar biasa. Ketika ditanya oleh seorang reporter, kenapa Anda menangis begini? Saya kehilangan, dia bilang, kehilangan. Saya ini hadir menangis di sini, saya minta maaf kepada Ali Khamenei ini. Dulu saya katanya termasuk yang ikut demo. Bahkan saya pernah merobek fotonya gitu kan. Ini anak ngomong gitu anak gitu. Karena media sosial seringkali saya baca begini dan sebagainya. Provokasi media barat. Ya. Tapi begitu saya mendengar dia dibunuh, saya merasa ada satu yang salah. Dan ketika saya baca, saya lihat tentang kehidupannya, saya dengarkan lagi kemudian khotbah-khotbahnya, saya betul-betul menyesali semua apa yang telah saya lakukan selama ini. Ini satu gambaran Bang, bahwa ketika seorang pemimpin itu kemudian betul-betul mencintai rakyatnya, mengorbankan, mempersembahkan hidupnya untuk rakyatnya, dia sudah selesai urusan dia dengan kehidupan dunia ini Bang ya. Dia tidak lagi memerlukan apa-apa untuk dunia ini, tapi dia ingin mempersembahkan nilai hidupnya itu untuk masyarakatnya. Ini kan menimbulkan rasa cinta yang luar biasa. Bukan rasa cinta yang dibuat Bang ya. Bukan penghormatan yang dipaksakan. Tapi betul-betul bagaimana kemudian masyarakat itu hadir di situ dengan rasa
ketidakrelaannya atas kepergian, kemudian pemimpinnya ini, mereka betul-betul karena kecintaannya mereka datang dari tempat yang jauh, bahkan beberapa saya lihat itu Bang dari luar negeri datang ya. Ada satu tokoh kemudian aktivis dari gerakan komunis di Spanyol itu menangis di situ, karena memang itu satu Bang ya. Yang kedua bahwa masyarakat ini masyarakat yang cinta ilmu luar biasa Bang. Kalau Berarti peradabannya tinggi, Prof ya? iya, iya. Oke. Jadi, misalnya contoh begini, Bang, ya, bahwa saya itu pernah malam hari itu tidak ada taksi, dan saya nyetopin taksi. Tempat saya agak jauh waktu itu. Dan taksi bawa saya, tapi dia bertanya saya tentang, dia bangga betul ketika tahu bahwa saya seorang pelajar ya, seorang mahasiswa di situ. Dia berkata, tunggu sebentar, saya akan mampir ke rumah. Dia ke rumah, kemudian dia membawa beberapa kitab. Saya berikan hadiah untuk Anda. Bayangin Bang ya. Ini kan sopir taksi ya Bang ya. Artinya kecintaan pada ilmu itu luar biasa. Sampai dia ikhlas memberikan ya. Iya. Gratis lagi itu bukan? Gratis Bang. Penghormatan pada mereka yang mencari ilmu atau guru di sana sangat tinggi. Sangat tinggi. Oke. Strata tertinggi itu di sana dosen Bang. Strata tertinggi Ilmuwan ya? Ilmuwan ya, Oke. ilmuwan. Dosen itu strata tinggi. Beda dengan kita ya. Iya, iya. Di kita pendidikan tidak terlalu berarti, Bang. Diabaikan. Diabaikan. Yang ketiga, kenapa kemudian misalnya pride mereka itu begitu tinggi? Karena mereka ini mungkin karena latar belakang panjang, Bang ya, sejarah panjang. Mereka begitu bangga dengan bangsanya itu. Oke. Ada satu kebanggaan yang luar biasa sebagai orang Iran, mereka berbangga. Oke. Gitu. Ada satu kebanggaan bahwa saya Iran. Dan itu yang kemudian mereka sampai sekarang itu kan bangga sekali dengan bahasanya, dengan budayanya, Bang. Walaupun mereka misalnya bisa berbahasa asing, bahasa Inggris dengan baik dan sebagainya, ahli-ahli bahasa itu kan banyak dari Iran, Bang. Bahkan tokoh atau ilmuwan paling ahli bahasa Arab orang Iran. Orang Persia ya? Ya, Sibawayh itu orang Iran gitu. Bukan kan. orang Arab. Isfahani bukan orang Arab gitu ya. Tapi mereka selalu kemudian berbicara dengan bahasanya. Mereka cinta sekali ya, bangga sekali. Ini menunjukkan pada ini bahwa kecintaan pada bangsa itu menjadi satu hal yang penting ya untuk menunjukkan bahwa diri kita ini sama. Orang tidak punya hak untuk mengatur kita. CIA itu pernah mengeluarkan salah satu kesalahan CIA itu di awal revolusi itu adalah menyerang Iran. Pada saat itu kan Iran itu di dalam sendiri ada konflik gitu kan, ada partai komunis, ya partai Tudeh, ada Mujahidin Khalq dan sebagainya. Tetapi ketika ada serangan dari luar, mereka bersatu. Mereka boleh berantem di dalam. Jangan dulu, Prof. Itu kejadian sebelum revolusi Islam berdiri? Setelah revolusi. Oke. Revolusi. Jadi setelah revolusi Islam berdiri, tetap partai-partai di luar ideologi Islam tetap bisa berdiri? Waktu itu ada. Ya, ada. Jadi mereka di dalam itu ribut waktu itu ya. Tapi begitu ada serangan dari luar waktu itu melalui Irak, Saddam Hussein kan dibantu oleh Amerika dan sebagainya, mereka bersatu. Gitu. Sama seperti sekarang. Jadi sebelum kemudian peristiwa yang terjadi belakangan ini, di dalam itu kan ada banyak persoalan juga gitu ya. Masalah. Ada faksi-faksi juga ya? Ada yang faksi, ada yang kemudian garis keras, ada yang moderat, ada yang gerakan-gerakan mahasiswa ya, dan sebagainya lah ya. Kalau Menteri Luar Negeri ini apakah dia moderat atau garis keras, Prof? Arakci ini? Iya, Arakci. Begini, jadi sebenarnya kita sulit juga ya mengatakan bahwa dia apakah dia ini moderat atau garis keras. Tapi sebagian mengatakan bahwa Arakci ini cenderung moderat, ya, cenderung moderat. Walaupun dia orang yang sebenarnya sangat dipercaya oleh supreme leader sebelumnya yang meninggal ya, Muhammad Khamenei ini. Jadi karena itu dia mungkin dia moderat karena dia diplomat ya? Diplomat ya, diplomat. Salah satu hal yang penting yang dinyatakan terakhir, kalau kita bisa menyelesaikan persoalan dengan diplomasi, kenapa kita harus perang gitu kan? Tapi pada saat yang sama dia pejuang ya. Arakci ini kita lihat bahwa dia ikut pernah berjuang dengan waktu perang Iran-Irak ya. Jadi latar belakangnya juga memang seorang pejuang ya.
Termasuk misalnya Kalibaf itu parlemen, ketua parlemennya juga seorang pejuang, seorang pilot ya, pernah ikut perang. Jadi orang-orang yang memang secara mentalitas tangguh ya, tangguh gitu. Tapi pada saat yang sama ini Bang ya, ini juga menarik, ini satu bentuk yang saya lihat ya. Di satu sisi mereka itu sangat bangga dengan bangsanya, ya, dengan bangsanya. Tapi di sisi lain mereka ini orang yang sebenarnya orang-orang Iran itu orang-orang yang sangat ramah, sangat ramah. Berbeda dengan ya orang Arab ya, gitu. Lembut mereka ya. Bahasa mereka kan bahasa Persia itu kan bahasa sastra ya. Mengungkapkan sesuatu dengan lemah lembut. Mereka sangat suka kemudian menjamu tamu ya. Jadi kalau kita orang asing datang di sana, mereka akan bersedia menjadikan rumah mereka sebagai tempat kita ya, menjamu kita. Mereka sangat senang gitu menjamu. Terbuka ya, welcome-nya dia. Jadi mehmon nawazi istilahnya. Mereka sangat menyukai tamu lah ya. Itu luar biasa ya karakter itu. Kemudian yang mungkin yang keempat ya, saya melihat bahwa masyarakat Iran ini masyarakat yang spiritualis. Spiritualis. Jadi kalau kita lihat misalnya di malam-malam Jumat itu masjid-masjid dipenuhi dengan ibadah, dengan pembacaan-pembacaan doa dan sebagainya ya, penghormatan pada ulama ya, itu sangat dominan itu ya. Jadi kalau ada ulama itu mereka betul-betul kemudian penghormatannya juga sangat khusus, sangat spesial ya. Jadi mungkin juga karena mungkin karakter ulamanya ya Bang ya. Gitu. Ulamanya di sana saya lihat Prof ya. Tolong luruskan nih kalau saya lihat ulama-ulama Iran itu ulama-ulama yang semua sederhana ya, yang memberikan keteladanan, contoh ya tentang bagaimana hidupnya sebenarnya. Begitu kira-kira gambarannya. Kita menjumpai ulama-ulama yang terkenal di sana sangat gampang gitu ya. Artinya mereka ngantri roti, ngantri makanan misalnya ya. Hidup mereka kan sangat menunjukkan kesederhanaan itu ya. Walaupun mereka mungkin mampu untuk mendapatkan kekayaan, tapi mereka justru memilih hidup yang sederhana. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat pada mereka ya. Jadi masyarakat jadi cinta ya, karena dilihat bahwa ini orang bisa dijadikan contoh ya. Iya betul. Jadi sehingga ini mengikat ya rasa itu ya. Sehingga di hadapan masyarakat ini. Nah ini kan satu konstruk masyarakat yang saya lihat bahwa ada satu sisi kecerdasan mereka luar biasa, yang kedua kepercayaan diri mereka yang sangat tinggi, yang ketiga pada saat yang sama kecintaan pada ilmu yang tinggi ya, dan kemudian yang keempat penghormatan pada para ulama ya, spiritualitas ulama ya, dan keempat nilai-nilai ini kita lihat hidup di masyarakat itu, sehingga kalau kemudian saat ini misalnya, saya yakin bahwa Amerika itu salah kalkulasinya untuk menyerang Iran. Ya. Ini bukan bangsa Arab ya, atau bukan bangsa seperti bangsa Venezuela yang dengan mudah kemudian bukan bangsa kemarin ya. Bangsa kemarin. Dan bangsa ini tidak mudah untuk disogok gitu Bang ya misalnya. Jadi mereka kalau sudah terkait dengan bangsanya, dengan harga diri dan kehormatannya, mereka siap untuk mati gitu. Ini menarik Prof. Tadi Prof bilang mereka siap untuk mati. Saya lihat waktu pemakaman itu kan ada deklarasi yang dikeluarkan rakyat bahwa mereka akan mau menebus kematian Ali Khamenei. Itu kan makna yang luar biasa ya Prof. Makna dari deklarasi itu bahwa mereka akan membalas kematian para syuhadanya termasuk Ali Khamenei ya. Artinya itu kan kalau kita terjemahkan bahwa tidak ada perdamaian dengan Amerika, kira-kira begitu. Jadi Amerika dalam arti pemerintahan. Pemerintahannya. Ya. Kalau dalam konteks bangsa kan berbeda ya. Jadi ini mereka misalnya melihat ya bahwa tentu Bang ya sangat saya bisa merasakan lah ya, psikologis itu ya, masyarakat. Satu mereka sangat mencintai pemimpinnya ini Ali Khamenei. Bukan hanya sebagai figur seorang pemimpin, tapi figur sebagai seorang ayah yang menyelamatkan bangsanya, menjaga bangsanya, mengorbankan diri untuk bangsanya ya. Kemudian juga seorang ulama ya. Sehingga betul-betul ketika
terbunuhnya kemudian atau syahidnya Imam Ali Khamenei ini betul-betul melukai hati masyarakat. Ya. Trump betul-betul keliru dalam membaca ini. Ya. Okay. Dia justru kemudian apa yang dilakukan itu justru mengobarkan kemudian kemarahan masyarakat. Semangat perlawanan. Semangat perlawanan pada masyarakat. Jadi dia berpikir ini seperti pemimpin negara lain ya. Jadi kalau dibunuh pemimpinnya, masyarakatnya bergejolak ganti dengan pemimpin yang lain ya, rezim yang baru. Tapi ternyata sebaliknya. Dan itu kan dinyatakan juga oleh Trump. Betul. Bahwa ketika dia melihat betapa banyaknya dia orang kaget juga gitu ya. Dan saya baca juga itu kan bahwa dia juga ketakutan, Bang. Karena hampir di seluruh tempat itu misalnya ada foto Trump. Yeah. Dengan kata-kata kill Trump misalnya, atau misalnya jadi apa sasaran tembak itu ya. Itu di Iran ya? Di Iran ya, ketika pemakaman itu ya. Jadi ini membangkitkan kemarin, sehingga saya ini tidak akan membiarkan Trump ini hidup dalam kehidupan tenang ya. Iran ini satu hal begini, dan selama ini yang kemudian menjadi hal yang memang mereka akan melakukan apa yang mereka nyatakan. Oke, jadi apa yang sudah dinyatakan itu akan dilakukan ya? Pasti akan dilakukan. Cepat atau lambat mereka akan lakukan. Dan ini jelas menakutkan ya bagi Trump, jelas. Oke, Prof, yang menarik tadi Prof katakan bahwa sebenarnya orang Iran itu orang yang sangat manusiawi, sehingga Prof tadi katakan bahwa orang Iran itu nggak pernah marah, nggak pernah benci sama orang Amerika, yang dia marah sama Trumpnya ya? Iya, sama pemerintahannya. Sama pemerintahannya. Gitu. Itu gambaran rakyat Iran ketika Prof Khalid kemarin ada di sana. Iya. Jadi buktinya apa, Bang? Banyak influencer Amerika yang datang ke sana dan tidak diapa-apain. Mereka dihormati, hormati. Justru aman di sana, nggak ada. Aman, dari CNN, dari BBC datang di situ kan meliput itu sebagainya. Mereka tidak aman, jadi bahkan beberapa saya lihat langsung misalnya ada beberapa orang Amerika yang datang, ada satu influencer yang sangat terkenal ya. Kemudian ada beberapa orang Amerika lagi saya lihat datang biasa, jadi masyarakat menyambut mereka. Jadi kemarahan ini bukan pada masyarakat Amerika ya, tapi pada rezim Amerikanya gitu ya. Pada pemerintahan Trumpnya gitu ya. Tapi ini kan beda sekali dengan perlakuan Amerika ya, Prof. Kalau kita lihat ini kan pemerintahan Trump atau Trump sendiri kan yang dia serang itu kan fasilitas sipil ya, rakyat sipil. Jadi kalau kita lihat kok Trump begini, harusnya kan kalau dia ingin perang yang dia harus serang itu adalah tentara, kira-kira begitu anasir negara. Tapi ini kan yang dibombardir ini kan fasilitas sipil, anak-anak sekolah ya. Kemarin yang berjatuhan saya lihat juga warga sipil ya. Bisa nggak Prof Khalid menceritakan sedikit apa sih yang terjadi di serangan Amerika yang baru-baru ini terhadap warga sipil di Iran? Yang dia serangkan sebagian besar yang terakhir ini kan fasilitas publik ya, infrastruktur jalan, jembatan, kemudian rel kereta, pembangkit listrik, ya, kemudian juga sumber air ya. Jadi ini dan kemudian dari situ juga banyak terbunuh ya. Beberapa misalnya di jembatan itu yang ada 5 orang terbunuh ya karena sedang melintas, ada kendaraan yang sedang melintas, ada truk yang sedang melintas ya. Begitu di rudal kan mereka juga jadi korban. Kemudian ada lagi fasilitas rumah sakit kanker ya, walaupun tidak kena persis itu, tapi itu kan menimbulkan beberapa korban juga. Jadi ini jelas menimbulkan kemarahan rakyat, yang mana masyarakat ya, yang mereka yang sama sekali tidak terkait sebenarnya dengan perang dengan ini, tapi justru mereka yang jadi korban. Jadi tindakan-tindakan ngawur Trump saat ini betul-betul memicu kemarahan ya. Jadi karena itu bahwa masyarakat itu menuntut pemerintah untuk tidak lagi melakukan diplomasi dengan Amerika, tapi mereka harus membalas ya, tindakan-tindakan Amerika ini. Itu tuntutan rakyat. Jadi kalau terakhir itu yang saya dengar bahwa kebijakan Iran itu tidak melakukan diplomasi dan juga nanti ke depan itu tidak melakukan diplomasi dan juga tidak perang. Dengan Amerika ya. Nah, artinya mereka akan mungkin Bang ya ini
Walaupun ini kalau dalam hidangan, ini Ya. kalau saya baca, ini di main course-nya. Jadi kita ada appetizer ya, pendahuluan, ada main course-nya, ada kemudian dessertnya ya, penutup hidangan. Jadi ini masih main course. Saya melihat masih mungkin ini akan terjadi eskalasi yang lebih ini sampai pada satu kondisi memang Amerika mengatakan bahwa ini tidak bisa ditundukkan. Ya. Jadi kita tidak tahu nanti Senat atau yang jelaskan kemudian sekarang pihak Demokrat selalu menyuarakan ya suara untuk menghentikan perang ini. Bahkan beberapa penasehat militer Amerika bahkan beberapa veteran Amerika pun mengatakan sudahlah Trump, pulang aja lah, tidak usah perjanjian, tidak usah ini, tapi kembalikan gitu kan. Karena mereka juga sudah banyak korbannya Amerika ya. Satu korban Bang, yang kedua kerugian materialnya tinggi sekali Dibandingkan Iran ya. dibandingkan Iran. Jadi Prof. Khalid mau katakan bahwa sebenarnya perang yang sedang berlangsung antara Amerika dan Iran ini, kalau dilihat dari kerugian, yang mengalami kerugian besar itu Amerika, bukan? Amerika, Oke. karena mereka menggunakan fasilitas-fasilitas senjata berat yang mahal. Peralatan MQ-9 Reaper itu kan mahal Bang. Misalnya drone-nya itu ya. Kemudian 30.000 US dollar ya kalau salah satunya. Kemudian pesawat F-35 ya. Kemudian yang digunakan itu pesawat F-16. Kemudian pesawat pembom juga kena ya. Jadi kerugian yang diderita oleh Amerika ini sangat besar. Belum lagi kemudian pangkalan-pangkalan militernya yang hancur, dan kemudian pengerahan kapal induk itu Bang, itu kan mahal sekali pembiayaan ini dan sebagainya. Bahkan kapal induk yang dikirim terakhir itu kan terjadi gejolak juga di dalam karena mereka sudah melaut itu lebih dari 1 tahun gitu. Iya. Jadi ini muncul Ada kondisi psikologis ya. psikologis, artinya psikologis yang tidak mungkin ya tidak manusiawi lah ya, orang kemudian sekian Satu lama tahun nggak pernah pulang dalam keadaan itu. Ini juga tertekan. satu mentalitas, sehingga banyak yang menganjurkan bahwa udahlah Trump gitu kan, pulang aja lah, akhirnya perang. Oke, Prof, buku ini kan Republik Islam Iran. Apa yang paling penting dari isi buku ini, Prof, yang Prof gambarkan? Sebenarnya begini Bang ya, bahwa ini pertama kumpulan tulisan ya, kumpulan tulisan saya. Sebenarnya cukup lama saya menulis ini, cuman belum pernah saya bukukan. Dan karena sekarang momennya saya kumpulkan, saya tambahkan beberapa tulisan-tulisan baru yang terkait dengan era sekarang. Dan juga saya minta teman saya ada Pak Dr. Cipta untuk melakukan memperbaiki ini. Saya ingin memberikan informasi sebenarnya ya. Orang banyak keliru tentang orang banyak tidak paham tentang sistem pemerintahan yang berkembang di Iran sekarang ya. Yang kedua dengan kondisi Iran ya, kondisi Iran itu seperti apa dan bagaimana. Karena selama ini yang muncul di masyarakat kita seringkali kan bias Bang ya. Bias ya. Jadi saya ingin menggambarkan tentang keseluruhan itu dan bagaimana relasi masyarakat dengan pemimpinnya, kemudian seperti apa pemimpin tertinggi, kenapa di Iran itu pemimpin tertingginya justru seorang ulama gitu ya. Ini yang kemudian saya gambarkan dalam buku ini, ya, sehingga dengan membaca buku ini saya harapkan masyarakat itu paham. Kemudian di ujung ini ada bagian yang paling ujung Bang, epilog, saya buat epilog. Kenapa sih kita lihat bahwa orang Iran ini tidak takut mati? Ada konsepsi syahadah dan intizar. Syahadah itu adalah kematian syahid Bang ya. Ini kan bersumber dari peristiwa Husain di Karbala dulu yang terbunuh, sehingga dalam keyakinan masyarakat Iran yang sebagian besar itu penganut mazhab Syiah, kematian dengan perjuangan melawan kezaliman itu adalah bagian kehormatan dan akan bisa bergabung dengan Al-Husain nanti di akhirat gitu kan. Yang kedua ada konsepsi intizar. Intizar ini adalah penantian terhadap Imam Mahdi.
Nah, jadi segala tindakan itu tidak akan sia-sia. Itu bagian dari upaya untuk menyegerakan kehadiran Imam Mahdi ini yang akan memimpin kemudian seluruh kehidupan ini sesuai dengan nilai keadilan. Gitu. Nah, sehingga di satu sisi mereka tidak khawatir akan kematian, karena kematian itu justru akan mengantarkan mereka pada kemuliaan. Tapi di sisi lain bahwa seluruh tindakan itu yang dilakukan adalah bagian upaya dari menghadirkan pemimpin Imam Mahdi ini, gitu kan? Ada semangat, ada optimisme. Ini juga ditulis sebenarnya oleh Sachiko Murata, seorang ilmuwan Jepang, ya. Sachiko Murata ini menulis konsep syahada dan intizar yang berkembang di masyarakat Iran ini, gitu. Sehingga mereka punya semangat. Jadi seluruh tindakan yang dilakukan, mencari ilmu, bekerja dan sebagainya, itu bagian dari optimisme dalam penantian Imam Mahdi ini. Gitu. Jadi ini dua konsep yang orang kan heran juga kadang-kadang kok bisa ya untuk masyarakat ini begitu tangguhnya. Mereka melewati derita, iya, gitu embargo kan? tetap tangguh. Embargo, disanksi, gitu kan, tapi mereka terus kuat dalam kehidupan penuh kesulitan itu ya. Bahkan tumbuh ya. Tumbuh. Dan hasilnya kita saksikan Bang ya. Dalam 47 tahun revolusi Islam Iran, kemajuan teknologinya dahsyat ya. Luar biasa. Saya tuh berpikir Bang, ini pribadi saya ya, bahwa bangsa kita mesti banyak belajar ini. Dari Iran. Dari Iran ya. Artinya dalam tekanan yang luar biasa, dalam kesulitan yang luar biasa, mereka bisa mengembangkan teknologi yang luar biasa. Bukan hanya pada teknologi perang Bang ya, tapi pada teknologi kesehatan, obat-obat mereka produksi sendiri dengan sangat murah gitu kan. Mereka mendirikan dalam perang ini, mereka meresmikan rumah sakit kanker terbesar di wilayah Teluk, gitu. Padahal dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang. Luar biasa. Ini penemuan-penemuan obat kanker misalnya ya, operasi kemudian. Jadi kalau kita mudah-mudahan ini segera terlewati Bang ya, bahwa kalau orang misalnya melakukan proses transplantasi hati ya, di Cina misalnya mahal, di Iran itu murah. Dan kualitasnya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus, ya, artinya dan itu ada, orang kita sudah pernah ada yang melakukan itu di Iran ya, artinya. Jadi banyak hal sebenarnya kita dapat belajar ya, dari bangsa ini untuk melakukan proses transversasi teknologi, ya, transversasi pengetahuan, dan menurut saya ini penting Bang ya. Kalau saya berpikir itu bagaimana kita bisa menyerap itu. Sehingga menjadi satu bagian dari perkembangan bangsa kita. Luar biasa, Prof. Walid, apa yang disampaikan. Mudah-mudahan orang yang membaca buku ini. Saya juga terima kasih nih Bang Abraham telah memberikan pengantar pada sama-sama, Prof. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam buku ini dapat menginspirasi kita ya, untuk menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.